Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak terhadap yang pertama ya, lembaga yang sudah memberikan kita kesempatan dan memberikan kita wadah untuk kita memenuhi salah satu mata kuliah tugas kita, dan yang kedua untuk memenuhi tugas kemanusiaan kita untuk senantiasa kita dapat merajut silaturahmi dan melestarikan persaudaraan antara sesama manusia, antara sesama umat agama, dan antara sesama umat yang beraneka ragam seperti yang kita ketahui bersama. Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Ilahi Rabbi, yang mana kita dapat menikmati kesehatan yang pada kesempatan kali ini kita sudah banyak rasakan bersama, karena berkat beliau juga kita dapat bertemu secara langsung ataupun secara tatap muka. Dan yang kedua, tidak lupa juga kita haturkan selawat beserta salam yang tetap mengalir deras terhadap junjungan kita, Nabi kita, sang revolusioner kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, dari beliau juga kita banyak belajar nih. Apalagi yang sudah dibahas tadi itu oleh saudara Rifki, itu berbicara tentang keberagaman. Bukan hanya keberagaman tentang agama, tapi keberagaman tentang pola pikir dan kebiasaan sikap akhlak kita yang sebenarnya kita sudah tahu bersama. Dan dari beliaulah, dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu, dari perjuangan yang berdarah-darah beliau itu kita dapat bisa mengambil hikmah, di mana ada istilah kan yang kita tahu ada zaman jahiliyah, sehingga kita sekarang sudah memasuki ke zaman yang serba serba penuh serba ada dan serba nyaman, ya kan? Tapi beda kalau sejak dulu pada zaman jahiliyah kita cenderung tidak suka terhadap antar persaudaraan, tidak ada istilah seperti itu, lebih kepada dan lebih banyak kepada yang berselisih, pertengkaran, saling bunuh kayak gitu. Tidak ada keberagaman yang seperti saat ini yang saya lihat cukup berharga sekali ketika teman-teman santri semua ini kan, ya, teman-teman santri semua dari berbagai kalangan, dari berbagai daerah ini berkumpul kepada satu wadah, satu pondok pesantren untuk apa? Untuk menimba pengetahuan, ya kan? Nah, maka dari itu kita juga kembali lagi kepada Nabi kita itu, Nabi Muhammad itu mengajarkan dan membawa agama yang sekarang kita anut, agama Islam, itu senantiasa memberikan kita peringatan juga bahwa tugas kita sebagai manusia itu tidak hanya untuk memenuhi perut kita sendiri, tetapi ya ini, di samping kamu ada saudara itu, terus sampai ke sini. Maka secara tidak langsung kita dianjurkan untuk memikirkan sesama teman-teman kita. Jadi tidak hanya berpikir tentang diri kita, bagaimana kebaikan kita, bagaimana masa depan kita, tidak. Tetapi kita juga memikirkan kebersamaan itu yang disebutkan sebagai melestarikan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Nah, Islam hadir dengan istilah rahmatan lil alamin, beda istilah dengan yang barusan moderasi beragama itu. Dalam rahmatan lil alamin kita dianjurkan juga untuk menebarkan kedamaian, untuk menebarkan kasih sayang yang sudah dijelaskan juga oleh banyak tokoh ulama, bahwa kita senantiasa menjaga erat silaturahmi, yang mana yang kita tahu dari bukan hanya tentang agama yang kita harus ketahui. Dari banyaknya perbedaan itu, perbedaan pola pikir teman-teman, perbedaan latar belakang teman-teman, itu yang juga perlu diperhatikan. Perbedaan perbedaan latar belakang saya, misal sesederhana gini.
saya berbaju hitam, teman-teman ada yang berbaju putih, biru dan merah. Ini semuanya sebenarnya adalah keberagaman itu. Tapi bukan lantas kita menyalahi dari keberagaman warna itu, tetapi bagaimana kita menjaga dengan satu tujuan untuk menebarkan kedamaian. Itu tugas kita yang pertama dari agama Islam itu sendiri. Kalau misal ada teman-teman yang cuma hanya sekedar bertengkar hanya karena makanan, maka tugas dari salah satu dari kalian harus bisa menjadi penengah. Loh ini loh yang tidak benar, ini loh yang tidak baik untuk kita kerjakan. Ini loh yang seharusnya kita perbaiki, seperti itu. Jadi ya mungkin mun bahasa Madura atau karan kun polan setak pada deh. Karena setak pada dia bedeh latar belakang saungguna kita belum tahu. Nah, tugas dari kita juga itu juga ada atau terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya itu ayat 107 dengan berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Sebenarnya yang membawa terhadap rahmatal lil alamin itu tugas pertama itu yakni dari Nabi Muhammad, nabi kita semua. Di mana dari arti itu tiadalah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Berkaitan lagi dengan yang tadi bahwa tidak hanya persoalan agama tapi persoalan perut, itu sederhananya, itu hal-hal atau contoh kecilnya seperti itu. Jadi bagaimana kita yang masih sejak dini harus menanamkan kesadaran itu, kesadaran individu untuk menyadarkan kepada teman-teman sesama agama, ataupun teman-teman misalkan kalian nanti menemukan teman baru yang beda agama, yang beda daerah, yang tidak hanya daerah Sumeneb misalkan, beda karakter, beda jiwa dan lain-lain, maka tugas kalian, tugas teman-teman, saya katakan teman-teman karena saya anggap semuanya adalah saudara, untuk menjaga erat silaturahmi dan persaudaraan itu sendiri. Mungkin gitu ya dari saya sedikit sih, tetapi semoga bermanfaat karena ya kalau berbicara kesadaran kita mulai dari diri kita sendiri. Ada yang mengatakan kalau dari Jalaluddin Rumi itu, kemarin saya merasa pintar sehingga saya merasa bahwa saya bisa untuk mengubah dunia. Tapi kalau kalian sekarang sudah merasa bijaksana, maka seharusnya kita harus sadar diri dan berusaha untuk mengubah diri sendiri dulu. Kalau kita sudah bisa mengubah diri sendiri lebih baik, maka kita bisa dan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.